Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek mata kuliah pengantar ekonomi dengan materi atau tema Equilibrium Pasar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan yuk dengan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Amira Hayu dengan NIM belakang 020. Lalu ada Alfi Syahwanur Prabowo dengan NIM belakang 113. Lalu ada Aini Rahma dengan NIM belakang 386. Anggi Fristania dengan NIM belakang 391. Dan yang terakhir ada Alia Febriana Agnestia dengan NIM belakang 430. Pada presentasi kali ini, kelompok kami membahas mengenai apa yang dimaksud dengan equilibrium, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, bagaimana pergeseran keseimbangan pasar terjadi, apa yang dimaksud dengan surplus ekonomi, dan bagaimana cara perhitungan equilibrium. Selanjutnya, ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan teks ilustratif yang mengajarkan pentingnya usaha manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Ia memandang ekonomi sebagai suatu sistem yang mirip dengan papan catur, dengan fokus pada interaktivitas, perencanaan, dan manajemen. Konsep pasar atau keseimbangan antara konsumen dan produsen merupakan inti teori ekonomi. Keseimbangan ini diartikan sebagai hukum perencanaan dan pengelolaan, di mana keseimbangan antara keduanya ditentukan oleh keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini penting untuk memahami hubungan antara perencanaan dan pengelolaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian equilibrium. Equilibrium adalah keadaan mantap karena kekuatan yang berlawanan atau seimbang. Ini digunakan untuk menggambarkan harga keseimbangan adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi transaksi jual dan beli. Harga keseimbangan terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar berperan penting dalam mengendalikan harga barang dan jasa di pasar, sehingga tidak akan terjadi harga tinggi ataupun rendah. Yang di nomor 3 ada pergeseran keseimbangan pasar. Titik keseimbangan akan mengalami pergeseran akibat perubahan penawaran atau permintaan. Lalu ada 4 pergeseran pada harga keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran keseimbangan pasar pada permintaan. Yang pertama ada pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Di gambar ada tanda P yang artinya itu adalah harga dan Q adalah jumlah keseimbangan. Di gambar PO sama QO adalah harga dan jumlah keseimbangan sebelum terjadi pergeseran. Jika jumlah permintaan bertambah, maka harga akan naik dan terjadilah pergeseran. Pergeserannya itu terjadi ke kanan. Jadi P1 dan Q1 adalah harga dan jumlah keseimbangan yang baru. Yang kedua ada pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Sama seperti sebelumnya, P adalah harga dan Q adalah jumlah keseimbangan. Pada gambar ini terjadi pergeseran apabila jumlah permintaan berkurang maka harga akan turun. Lalu terjadilah pergeseran ke arah kiri seperti pada gambar. PO adalah sebelum terjadi pergeseran dan QO adalah sebelum terjadinya pergeseran. Lalu P1 dan Q1 adalah setelah terjadinya pergeseran. Nah, yang berikutnya ada pergeseran titik keseimbangan penawaran. Ini terjadi karena
berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen dari berbagai faktor kecuali harga produk seperti biaya produksi, teknologi, jumlah peningkatan produsen, dan lain-lain. Nah, pada kurva ini, pergeseran titik keseimbangan penawaran disebabkan oleh peningkatan. Ketika S ke X-aksen arah panahnya ke kanan, maka akan terjadi peningkatan. Sebaliknya, ketika S ke X-aksen arah panahnya ke kiri, maka akan terjadi penurunan. Pada intinya, arah panah ketika ke kanan, maka akan terjadi peningkatan pada pergeseran titik keseimbangan. Sebaliknya, ketika arah panah ke kiri, maka terjadi penurunan pada pergeseran titik keseimbangan penawaran ini. Selanjutnya ada materi surplus. Surplus adalah jumlah aset atau sumber daya yang melebihi porsi yang digunakan secara aktif. Surplus juga bisa merujuk kepada sejumlah benda yang berbeda, mulai dari pendapatan, laba, modal, dan barang. Surplus terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, surplus konsumen. Surplus konsumen terjadi ketika harga suatu produk atau layanan lebih rendah dari harga tertinggi yang rela dibayar konsumen. Kedua, ada surplus produsen. Surplus produsen terjadi ketika barang dijual dengan harga lebih tinggi dari harga terendah yang bersedia dijual oleh produsen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari equilibrium pasar. Misalkan pada sebuah minimarket terdapat sebuah produk yaitu yogurt Cimory, yang dimana produk ini memiliki kurva permintaan yaitu HIDI sama dengan 200 min 4P dan kurva penawarannya yaitu HIS sama dengan 50 plus 2P. Di sini kita akan mencari kurva permintaan, kurva penawaran, dan harga keseimbangannya. Tadi sudah diketahui bahwa kurva permintaannya yaitu HIDI sama dengan 200 min 4P. Apabila P-nya adalah 0, maka Q-nya berapa? Maka HIDI sama dengan 200 min 4. Karena P-nya tadi adalah 0, maka dikalikan 0. HI sama dengan 200. Nah, jika sebaliknya, misalkan HI adalah 0, maka P-nya berapa? Jika HI sama dengan 0, maka P-nya adalah berapa? Maka HIDI sama dengan 200 min 4P. Jika Q-nya 0, 200 min 4P. Kita pindah ruaskan yang negatif 4P ke sebelah kiri menjadi positif 4P. 4P sama dengan 200. Maka 4P sama dengan 200. P adalah 200 dibagi 4. Maka ketemu P-nya adalah 50. Ini untuk kurva permintaannya. Selanjutnya yaitu kurva penawaran IS sama dengan 50 plus 2P. Kita lakukan seperti langkah sebelumnya, yaitu apabila P adalah 0, maka Q-nya berapa? IS sama dengan 50 plus 2, karena P-nya adalah 0, maka dikalikan 0. Maka Q sama dengan 50. Begitu juga apabila Q adalah 0, maka P-nya berapa? QS sama dengan 50 plus 2P. QS-nya adalah 0, maka 50 plus 2P. Kita pindah ruaskan yang dimana plus 2P menjadi negatif 2P sama dengan 50.
Maka negatif 2P sama dengan 50. P adalah 50 dibagi negatif 2. Maka P sama dengan negatif 25. Tadi sudah diketahui kurva permintaan dan kurva penawarannya. Lalu sekarang yaitu harga keseimbangan pasarnya yang mempunyai rumus ID sama dengan IS. Tadi ID-nya adalah 200 min 4P sama dengan IS-nya tadi 50 plus 2P. Kita pindah ruaskan, kita masukkan negatif 4P menjadi negatif 4P plus 2P kita pindahkan ke kiri menjadi negatif 2P sama dengan 50. Positif 200 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 200. Maka negatif 4 dikurangi 2P sama dengan negatif 6P. Sama dengan 50 dikurangi 200 menjadi 150, negatif 150. Maka P sama dengan negatif 150 dibagi negatif 6. Yang dimana P adalah 25. Setelah itu kita mencari X-nya. Kita gunakan yang di XD. Maka XD sama dengan 200 min 4P. 200 min 4. Karena P-nya tadi sudah ketemu 25, maka dikalikan 25. 200 min 4 kali 25 adalah 100. Maka 200 kurangi 100 adalah 100. Ini adalah I-nya. Tadi sudah kita ketahui bahwa kurva permintaannya memiliki harga di 50 dan kuantitinya adalah 200. Kita garis. Setelah itu, price-nya ada di negatif 25 dan kuantitinya ada di 50. Nah, dan harga keseimbangannya tadi ada di 25 dengan kuantiti 100. Jadi, ini dia gambaran kurvanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya dan ada yang kurang dimengerti.